Meluapnya air laut ke daratan atau banjir rob kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta Utara. Pada bulan ini saja, tepatnya 4 Desember 2025, sebanyak 18 rukun tetangga tergenang banjir rob. Banjir yang dipicu pasang maksimum air laut ini bertepatan dengan fase bulan purnama dan perigi atau supermoon, sebagaimana peringatan dini BMKG periode 1 hingga 10 Desember 2025. Genangan air mencapai 30 cm setelah sejumlah tanggul yang berfungsi menghalau air laut mengalami kebocoran. Dari pantauan Kontan TV pada Selasa 9 Desember 2025, luapan air laut tersebut sudah mulai surut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, pihaknya telah mengantisipasi banjir rob sejak jauh hari. Karena antisipasi sejak awal itulah, efek rob yang lebih tinggi akibat supermoon itu tidak meluas ke wilayah lainnya di DKI Jakarta. Salah satu upaya antisipasi yang dilakukan adalah menyiapkan sejumlah pompa penyedot air di beberapa titik. Terkait tanggul yang jebol, Pramono juga telah menginstruksikan agar segera dilakukan perbaikan. Terdapat karung pasir yang digunakan untuk menambal kebocoran. Sejumlah ekskavator juga mulai bekerja membersihkan sisa-sisa sampah banjir rob di beberapa sisi tanggul pantai Muara Baru. Pramono menegaskan perbaikan tanggul adalah prioritas utama agar wilayah pesisir Jakarta tidak tergenang air laut lagi. Namun, pemandangan tanggul yang robek dan ditutup seadanya ini memicu kekhawatiran warga, terlebih ketika cuaca ekstrim dan potensi rob terus meningkat. Menanggapi kekhawatiran itu, Pramono memastikan penanganan tanggul bocor di pesisir ibu kota tidak berhenti pada penanganan darurat saja. Pramono berdalih bahwa karung pasir hanyalah penanganan awal. Nantinya perbaikan permanen dengan pemuatan struktur akan dilakukan agar tidak kembali jebol di kemudian hari. Setidaknya ada 6 tanggul yang saat ini jadi perhatian Pemprov DKI Jakarta, yakni Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Pluit, Jalan R.E. Marta Dinata, Ancol, dan Cilincing Marunda. Adapun penambalan tanggul jebol dengan karung-karung hanya bersifat sementara. Kepala Dinas Sumber Daya Air, SDA, DKI Jakarta Ika Agustiningrum mengatakan, perbaikan permanen bakal dilakukan di 6 tanggul dengan cara dicor ulang. Metode yang digunakan adalah penguatan struktur dengan cara grouting, jadi digali sedalam 3 meter kemudian dicor dan diisi beton cor ready mix K500 untuk tanggul pengaman pantai. Untuk tanggul di Muara Baru, perbaikan permanen akan dilakukan sepanjang 1,4 km yang dikerjakan dalam beberapa tahap pengerjaan. Namun hingga kini, pekerjaan tersebut baru berjalan sebagian sekitar 400 meter di hilir Nizam Zachman. Warga menilai pekerjaan ini terlalu lambat, mengingat Jakarta Utara selama bertahun-tahun menjadi titik rawan tenggelam. Sejatinya, bocornya tanggul Muara Baru adalah masalah klasik yang sudah terjadi sejak lama. Penyebab utamanya pun sudah diketahui, yakni korosi beton tanggul akibat kadar klorin air laut. Selain itu, tekanan tinggi air laut akibat kenaikan permukaan laut dan fenomena land subsidence atau penurunan tanah memperparah kondisi struktural tanggul. Ironisnya, perbaikan tanggul tetap dilakukan tambal sulam. Padahal, Jakarta Utara adalah wilayah dengan tingkat penurunan tanah tercepat di dunia. Di beberapa titik, tanah turun hingga 12 hingga 20 cm per tahun. Ketika tanggul mulai rapuh dan ditembus air, ancaman rob pun bukan lagi isu antisipasi. Mengatasinya tentu bukan dengan solusi tambal sulam. Tanggul retak yang ditahan karung pasir tak akan mampu menahan air. Ancaman juga masih mengintai mengingat musim hujan belum mencapai puncaknya.